Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Oktiana, NIM P0512202021, Prodi D3 Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah keperawatan jiwa dengan teori Pavlov. Jauh sebelum memahami sejarah kesehatan jiwa di dunia beserta beragam gerakan dan jenis gangguannya, definisi dari kesehatan jiwa sendiri penting bagi kita untuk memahaminya terlebih dahulu. Kesehatan jiwa adalah suatu keadaan atau kondisi batin seorang manusia yang tentram dan tenang. Situasi ideal tersebut memungkinkan setiap manusia untuk dapat menikmati dan menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk untuk menghargai orang lain yang berada di lingkungannya, sehingga dapat terjadi interaksi antar manusia yang juga ideal dan saling timbal balik. Sementara itu, Kementerian Kesehatan RI mendeskripsikan kesehatan jiwa sebagai cara yang dapat digunakan manusia untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Hal itu juga meliputi berhubungan positif dengan orang lain dan di sekitarnya. Sejarah kesehatan jiwa. Sejarah kesehatan jiwa di dunia sebenarnya dimulai tak kalah zaman prasejarah. Meskipun zaman prasejarah minim bukti tertulis, namun beberapa ahli menyimpulkan jika gangguan kesehatan jiwa telah ada sejak manusia belum mengenal logika dan bahkan belum mengenal agama. Sejarah kesehatan jiwa zaman purba. Sejarah kesehatan jiwa dimulai pada zaman prasejarah saat manusia masih belum mengenal budaya modern dan minim logika. Zaman purba menjadi titik awal kesehatan jiwa manusia yang mulai mendapatkan perhatian. Penderita yang dianggap sebagai manusia yang sedang mengalami gangguan supranatural seperti kutukan, pengaruh roh jahat, hingga guna-guna dari manusia lainnya. Sejarah kesehatan jiwa, peradaban awal manusia zaman semakin berkembang. Begitu pula peradaban manusia saat memasuki 5000 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Meskipun penderita masih terkadang dianggap memiliki gangguan supranatural, namun mulai bermunculan berbagai teknik penyembuhan. Hal itu yakni seperti pengobatan dari tukang sihir, munculnya upacara dan persembahan. Ilmu kedokteran yang berkembang di dataran Mesir, Persia, Cina, India, hingga Yunani juga mulai berperan penting. Sejarah kesehatan mental abad pertengahan. Namun perkembangan kesehatan mental pada abad pertengahan justru mengalami kemunduran bersamaan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Zaman yang disebut dengan abad gelap ini menganggap jika penderita kesehatan mental harus disembuhkan dengan mantra serta jimat. Doktrin demonologi atau kekuatan setan berkembang kembali hingga membuat peradaban kembali meyakini penderita gangguan jiwa sedang menerima hukuman dari Tuhan. Penderitaannya pun kembali mendapatkan perlakuan buruk dan tanpa pengobatan. Penderita justru akan dihukum, disiksa, diusir, bahkan dijual kepada orang yang memiliki kekuasaan. Sejarah kesehatan jiwa abad ke-8. Menginjak abad ke-8, sejarah kesehatan jiwa kembali berkembang secara positif. Ajaran berbagai agama dan kepercayaan mulai meningkat, termasuk pandangan manusia terhadap kesehatan jiwa dan penderita gangguannya. Salah satunya yakni agama Islam yang mulai memunculkan teori psikiatri dan pengobatan bagi penderita gangguan jiwa. Hal ini sering munculnya berbagai penemuan yang berkembang di dunia psikologi Muslim dan kedokteran Islam. Bahkan rumah sakit psikiatri mulai dibangun khusus penderita gangguan jiwa di daerah Persia, Rahazes. Sejarah kesehatan jiwa abad ke-20. Abad ke-17 hingga 20 kian memunculkan berbagai penemuan positif dari kesehatan jiwa dan penderita gangguannya. Semula gangguan jiwa dipandang dari sudut demonologis, kini berubah dengan pendekatan ilmiah di mana menganggapnya sebagai penyakit. Hal ini didukung oleh berbagai gerakan para ilmuwan yang melawan terhadap pemasungan.
Para korban gangguan jiwa sebut saja seperti Prancis yang mengelopori pendekatan humanis, Inggris yang mendirikan Eurocrater, serta Amerika Serikat yang mendirikan rumah sakit jiwa modern. Perhatian terhadap penderita gangguan jiwa kian meningkat seiring bermunculnya berbagai gerakan. National Committee for Mental Hygiene memicu berbagai riset di bidang psikologi dan mulai mempelopori pendekatan psikiatris, hingga dunia pun akhirnya sepakat untuk mendirikan World Federation for Mental Health pada tahun 1948 setelah dirumuskan untuk kesehatan jiwa nasional oleh Kongres Amerika Serikat. Teori Peplau tahun 1909 sampai dengan 1999. Teori ini pertama kali dibuat tahun 1952 dalam bukunya yang berjudul Interpersonal Relation in Nursing. Teori ini dipengaruhi oleh Sullivan. Peplau adalah perawat pertama yang mengidentifikasi tentang keperawatan jiwa sebagai elemen penting dan area fokus dalam keperawatan. Peplau juga merupakan perawat pertama yang menjelaskan hubungan perawat pasien sebagai pondasi praktik keperawatan. Peplau melihat keperawatan sebagai desain instrumen edukatif untuk membantu individu dan kelompok komunitas yang dapat mengembangkan kapasitas mereka untuk lebih produktif dalam kehidupannya. Peplau percaya bahwa penyakit itu ada untuk dipelajari untuk pertumbuhan personal dan untuk meningkatkan strategi coping. Dalam hal ini, perawatan IWA berperan dalam peran yang unik untuk memfasilitasi pertumbuhan personal. Peplau mengidentifikasi tahap-tahap hubungan pasien dan perawat dan juga menggunakan teknik untuk membantu mahasiswa keperawatan dalam komunikasi dan kemampuan melakukan hubungan dengan pasien. Kemampuan perawat jiwa termasuk observasi, interpretasi, dan intervensi. Peplau percaya bahwa ini merupakan hal yang penting untuk perawat mengobservasikan kebiasaan pasien dan perawat itu sendiri. Kepekaan perawat pada diri sendiri penting untuk menjaga hubungan dengan pasien, baik itu secara sosial dan hubungan di luar personal. Aplikasi teori Peplau pada keperawatan jiwa. Teori Peplau digunakan dalam keperawatan jiwa. Teori ini adalah aplikasi dari teori Sullivan tentang praktik keperawatan tentang kecemasan. Peplau memberikan intervensi untuk mengurangi kecemasan dengan tujuan meningkatkan kemampuan pasien untuk lebih berpikir dan lebih meningkatkan tingkat kepuasan pada diri mereka.